Waktu sampai dengan 6 lebih 10 menit lah ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini di dalam kebaikan dan takwa insyaallah taala. Semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Tidak lupa juga kita mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian, khususnya pengurus daripada Masjid Ad-Dzikri ini, yang dengan jasanya, kebaikannya, sehingga terlaksanalah apa-apa yang menjadi kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang pastinya lebih baik dari apa yang kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita pada kesempatan pagi hari yang mulia ini yaitu sedikit membicarakan permasalahan akidah, khususnya berkaitan dengan kata pengantar, muqaddimah ya, berkaitan dengan akidah. Apa itu akidah? Keutamaan dari akidah dan kitab-kitab atau nama-nama kitab akidah yang menunjukkan kepada kita sekalian batasan dan juga arah dari akidah ini ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullah, sebagian mereka menjelaskan agama kita kalau kita klasifikasikan ditinjau dari sisi apa yang harus kita amalkan. Apa yang harus kita amalkan atau apa yang menjadi bagian keagamaan. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bagian akidah, yang kedua bagian syariah. Bagian syariah adalah bagian yang berkaitan dengan amal lahiriah. Amal-amal yang berkaitan dengan amalan lahiriah. Ya. Adapun bagian akidah adalah bagian dari agama yang berkaitan dengan apa yang harus menjadi keyakinan yang terikat di dalam hati kita dengan kuat tanpa keraguan di dalamnya. Ya. Ini klasifikasi untuk memudahkan bagi kita sekalian bagian dari agama kita secara keseluruhan. Ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariah. Dua bagian dari agama ini tidak bisa kita pisahkan. Kedua-duanya memiliki kepentingan di dalam agama kita yang besar. Dan kita beragama dengan kedua-duanya ini.
Bahkan untuk permasalahan akidah, untuk akidah maka dia menjadi keistimewaan dari agama Islam ini, sehingga sebagian para ulama mengungkapkan kita adalah umat akidah. Ini umat yang disatukan dengan satu akidah dari Adam sampai Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Kita ini umat yang disatukan di atas akidah, di mana perkara akidah ini tidak ada beda antara apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi wassalam dan apa yang dahulu diyakini dari Nabi Allah Adam dan diajarkan oleh para nabi dan rasulnya. Akidah itu tidak berubah. Para nabi dan rasul, perbedaan mereka dalam syariat, dalam bagaimana menghambakan diri kepada Allah caranya. Mereka sholat, tapi mungkin sholatnya berbeda dengan syariat rasul yang lainnya. Mereka ada zikir, ya, kemudian haji, ya, sedekah, ada taubat dan lain-lain dari amaliyah syariat ada pada mereka, ya, walaupun mungkin tidak sama antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Allah berfirman, likullin minhum ja'alna syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari para rasul, para nabi dan rasul, kami tetapkan buat mereka syariat, jalan, metode tersendiri di dalam beribadah kepada Allah, apa yang menjadi bagian syariat amaliyah mereka. Masing-masing ada keistimewaannya. Nah, tapi untuk akidah, maka akidah ini adalah sesuatu yang tetap, tidak berubah sama seluruh para nabi dan rasul, ya. Makanya para ulama mengatakan nahnu ummatul aqidah, kita ini umat akidah, umat yang dipersatukan di atas satu akidah. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengecilkan, meremehkan permasalahan syariat, bagian dari syariat, bukan. Akan tetapi urusan akidah ini memiliki kepentingan yang besar, memiliki kedudukan yang besar di dalam agama kita, untuk kita pahami dengan baik, menjadi keyakinan kita yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan hakikat daripada beragama itu adalah apa yang menjadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Pada hari nanti tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ini pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Bagaimana hati selamat? Bagaimanakah hati yang selamat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hati yang selamat utamanya, pokok dasarnya adalah hati yang berisi akidah yang lurus, akidah yang benar, ya. Tidak dikatakan hati itu hati yang selamat kalau akidahnya akidah yang menyimpang, akidah yang menyeleweng dari apa yang datang keterangannya untuk kita yakini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Taala, ya, bagian dari agama kita secara global, ada akidah, ada syariat. Dan akidah memiliki kedudukan yang penting sekali di dalam kita beragama kepada Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Taala, sekali lagi pembahasan kita di pagi hari yang mulia ini adalah muqaddimah, pengantar berkaitan dengan akidah. Dan kita tidak membahas tentang isi daripada akidah itu
apa sajanya bagian dari akidah yang harus kita imani dan yakini. Tapi kita pelajari dulu penghantar, apa itu akidah, apa itu ilmu akidah, apa yang menjadi batasannya, keutamaannya, dan bagaimana kita berakidah, ya. Bagaimana cara dan jalan berakidah. Sebelumnya ya kita akan bahas yang pertama, yaitu makna akidah secara bahasa. Makna akidah secara bahasa. Dalam bahasa Arab, akidah adalah satu kata dari wazan atau bentuk, ya, kata atau bentuk wazan fa'ilah, ya. Dia masdar dari kalimat i'taqada. Wal aqad, dalam bahasa Arab akidah berasal dari kata al-aqad. Maknanya adalah sesuatu yang mengikat, suatu yang diikat, yang terikat, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, adapun dalam istilah agama kita, yang diinginkan oleh agama ketika kita mengatakan, mengucapkan ini akidah saya, beginilah saya berakidah, maka maknanya adalah apa yang terikat di dalam hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan di dalamnya. Jadi kalau dikatakan pelajaran akidah atau inilah akidah saya, maka maknanya apa yang terikat di dalam hati, yang tertanam dalam hati, yang terikat di dalam hati, yang menjadi suatu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah makna daripada akidah, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adapun bagian apakah yang harus kita ikatkan dalam hati, tanam dalam hati, kita ikat kuat-kuat, tidak boleh ada keraguan dari hati kita, apa yang harus kita ikatkan dari akidah ini? Maka para ulama menjelaskan yang harus kita ikatkan, yang menjadi keyakinan kita dalam hati, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya, adalah yang pertama, apa-apa yang berkaitan dengan Allah, yang harus kita yakini tentang Allah, tentang keesaannya dalam kekuasaannya, kemahaesaannya yang berhak untuk diibadahi, kemahaesaannya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka apa yang menjadi keyakinan kita tentang Allah, yang berkaitan dengan hak Allah, yang kita nggak boleh ragu di dalamnya, ini termasuk pembahasan permasalahan akidah yang harus ada dan terikat dalam hati kita. Itu pertama, ya. Kemudian yang kedua, di antara pembahasan tentang akidah juga, apa yang harus kita imani dan yakini berkaitan dengan para nabi dan rasul. Apa yang menjadi hak mereka untuk kita yakini, ya. Bagaimanakah mereka untuk kita yakini, untuk kita ikat dalam hati kita. Ini pun diantara bagian permasalahan akidah, ya, untuk kita pahami dengan baik. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan para malaikat, yang harus kita yakini dalam hati kita berkaitan dengan para malaikat. Bagaimanakah malaikat? Mereka diciptakan dari apa? Kemudian di mana posisi mereka? Yang harus kita yakini dalam keyakinan kita, ya. Kemudian juga yang keempat, berkaitan dengan kitab-kitab Allah. Apa yang harus kita imani berkaitan dengan kitab-kitab Allah? Bagaimana meyakininya? Bagaimana keyakinan kita terhadap kitab-kitab yang masih ada, yang katanya kitab Allah ini, Al-Quran atau yang lainnya? Bagaimana keyakinan kita terhadap kitab-kitab tersebut dan mensikapinya?
Ini pun pembahasan akidah. Kemudian yang kelima yaitu berkaitan dengan iman kepada hari akhir, keyakinan kita terhadap hari akhir. Apa yang ada pada hari akhir untuk kita imani, dari nikmat kubur, azab kubur, sirat, titian, jembatan, timbangan, hisab, kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar dan seterusnya. Yang harus kita yakini berkaitan dengan hari akhir yang menjadi suatu kepastian, itu hari pembalasan yang kita dibangkitkan setelah mati dan hancurnya semua ini untuk dibalas oleh Allah SWT amal perbuatan kita. Kemudian yang termasuk bagian dari akidah, ya, pelajaran atau akidah untuk kita yakini adalah berkaitan dengan ketetapan Allah, takdir Allah SWT yang baik atau buruk. Bagaimana keyakinan kita terhadap apa yang terjadi, yang kita dapatkan, yang tidak kita dapatkan, ketentuan-ketentuan yang berlangsung di alam semesta ini semuanya. Bagaimanakah keyakinan kita untuk kita yakini dari setiap ketetapan-ketetapan tersebut, ya. Kemudian diantara bagian dari akidah juga adalah apa yang harus kita yakini dan bagaimana meyakininya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan gaib yang datang keterangannya dari Alkitab dan Sunnah, seperti berkaitan dengan bangsa jin, bagaimananya, ya, ini kan permasalahan gaib, ya, dan lain-lain. Walhal umumnya akidah itu adalah apa yang harus menjadi amalan hati kita untuk kita ikat dari perkara-perkara gaib, utamanya bagian dari rukun iman. Yang utamanya adalah bagian dari rukun iman, ya, untuk kita ikat dalam hati dengan ikatan yang benar, yang menjadi bagian untuk menjadi keyakinan kita. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama menuliskan tentang pelajaran akidah ini. Ya. Tentunya akidah dahulu pada zaman Nabi yang mulia alaihi wassalam, para sahabat langsung mengambilnya dari Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan Allah, kitabnya, Rasulnya dan seterusnya, mereka langsung menyerapnya dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian para sahabat mengajarkannya kepada tabi'in, apa yang menjadi keyakinan untuk diyakini. Ya, kemudian tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in, dan terus bersilsilah di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap akidah ini adalah apa yang dikumpulkan oleh para ulama, pembahasan yang secara khusus membahas tentang akidah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi para ulama menulis kitab-kitab yang mengumpulkan permasalahan akidah untuk diyakini. Beginilah akidah yang dahulu datang keterangannya, yang diyakini secara bersilsilah dari apa yang datang dari Rasulullah SAW, para sahabat dan seterusnya. Nah, kitab-kitab tersebut dituliskan dengan nama-nama, judul-judul yang menunjukkan kepada kita sekalian sifat dari akidah itu. Ya. Nah, berikut para ulama menjelaskan nama-nama dari kitab atau ilmu akidah yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, di antara nama dari ilmu akidah, bahkan menjadi kitab yang dituliskan dengan nama tersebut, pembahasan akidah ditulis, dikumpulkan oleh para ulama, diberi judul kitabnya dengan nama
as-sunnah. As-sunnah. Ya. Di dahulu para ulama menulis kitab isinya tentang akidah. Kitab itu berjudul As-Sunnah. Ya. Sunnah sendiri, Bapak Ibu sekalian, secara bahasa maknanya adalah thariqah, jalan. Ya, jalan. Ya. Adapun secara istilah, ya, maksud daripada sunnah berkaitan dengan akidah adalah apa yang dahulu Rasulullah, para sahabatnya, ya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik berjalan di dalam akidah sebelum adanya penyimpangan-penyimpangan. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Taala, pada zaman sahabat tidak dituliskan pembahasan khusus tentang akidah karena memang kemurnian itu masih terjaga. Tabi'in pun demikian, walaupun sudah ada riak-riaknya dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Tabi'ut tabi'in, nah disitu sudah mulai banyak penyimpangan-penyimpangan karena banyaknya orang-orang yang baru masuk Islam dan dimasukkan ke dalam Islam apa-apa yang bukan dari Islam, keyakinan yang masih terbawa dari apa yang dahulu mereka yakini sebelum keislaman dicampur adukan kemudian dalam Islam. Maka Allah SWT menjaga agamanya ini diantaranya dengan membangkitkan dan menegakkan para ulama, menuliskan kitab yang menjelaskan tentang akidah berdasarkan kemurnian dari apa yang dahulu dikenal dan diyakini di zaman yang menjadi sumber pengambilan agama, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga kitab akidah ini dinamakan dengan sunnah, yang artinya jalan. Maksudnya inilah apa yang menjadi jalan, keyakinan yang diyakini, dikenal dari Rasulullah SAW dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya dengan benar. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-qaul fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadits alladziina ra'aituhum wa akhadtu anhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairuhuma al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ya, dan seterusnya. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, al-qaul, ketetapan atau perkataan atau keyakinan di dalam sunnah, ini di dalam apa yang menjadi jalan Rasulullah SAW jalani dan para sahabatnya, yang aku berada di atasnya, dan aku melihat juga sahabat-sahabat kami dari ahlul hadis, dari para ulama ahlul hadis yang aku lihat dan juga aku ambil dari mereka, itu memiliki keyakinan seperti aku yakini, ya, di antara mereka Sufyan, kemudian Al-Imam Malik dan lain-lain, di mana di antara keyakinan itu adalah persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan seterusnya. Yang jadi pelajaran buat kita, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya apa yang menjadi keyakinan ini tentang kerasulan Muhammad dan keesaan Allah SWT, ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah, ya. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ya, kitab-kitab para ulama pun banyak membukukan perkara-perkara akidah dengan menamakannya berjudul sunnah. Di antaranya Al-Imam Ahmad punya kitab yang berisi pembahasan tentang akidah, beliau beri judul As-Sunnah. Ya. Di antaranya lagi Al-Imam Al-Humaidi dan Al-Imam Ibnu Abi Zamanain. Ada kitab yang berisi tentang akidah, judulnya Ushulus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Ada lagi para ulama yang lainnya seperti Al-Imam Al-Muzani, ya, dari mazhab Syafi'i,
ya, memiliki kitab tentang akidah namanya Syarhus Sunnah, yang kalau kita lihat dari kitab-kitab para ulama ini itu memiliki warna yang sama, inti dari apa yang harus diyakini dari keyakinan, hanya mungkin ungkapannya saja yang dengan uslub dan metode yang berbeda-beda, tapi isinya sama. Bagaimana harus meyakini Allah, bagaimana harus keyakinan kita terhadap hari kiamat, terhadap Rasul Allah, kitab-kitab Allah dan seterusnya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang kedua, di antara nama kitab dari penamaan kitab yang penjelasan tentang akidah yaitu Asy-Syariah. Asy-Syariah. Ya. Namanya syariah. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kenapa dinamakan dengan syariah? Karena memang secara umum seluruh bagian agama itu syariah. Adapun klasifikasi tadi yang saya sebutkan ini hanya untuk memudahkan kita untuk memahami bahwasanya umumnya yang berkaitan pembahasan tentang syariah itu adalah amal anggota badan, adapun hati itu disebut akidah. Tapi secara umum namanya itu syariah. Akidah itu bagian dari syariah, syariah juga bagian dari syariah, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Di antara para ulama yang menjelaskan tentang akidah dan menamakannya dengan syariah, di antaranya Imam Abu Bakar Al-Ajuri memiliki kitab dinamakan Asy-Syariah, ya, yang isinya berisi tentang akidah. Di antaranya juga Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari, kitabnya berjudul Al-Ibanah an Syari'atil Firaq An-Najiyah, penjelasan tentang syariat kelompok atau golongan yang selamat. Kemudian di antara penamaan lain daripada ilmu akidah ini adalah al-iman. Ilmu akidah juga dinamakan dengan ilmu al-iman. Karena memang inti dari pembahasan akidah adalah apa yang diimani, diyakini dalam hati. Ya, yang membuahkan ketundukan anggota badan. Ya. Ini di antara penamaan dari ilmu akidah, ya. Dan kitab-kitab yang menuliskan tentang ini juga banyak, ya, di antaranya Kitabul Iman Al-Imam Ibnu Abi Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, kemudian Kitabul Iman Ibnu Abi Syaibah, Kitabul Iman Al-Imam Ibnu Mandah, Kitabul Iman Al-Imam Muhammad Ibn Yahya Al-Adni, ya. Kemudian di antara penamaan lain lagi dari ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ya. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Ya, pelajaran akidah ini karena poros dari semua bagian dari akidah adalah pengesaan kita kepada Allah. Pengesaan kepada Allah itulah sumber yang akhirnya semua bagian akidah ini kita yakini dia adalah sumbernya. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam kebesarannya, keagungannya, keberhakannya untuk diibadahi dengan ketaatan dan ketundukan, dan bagian-bagian yang lainnya hakikatnya adalah perpanjangan dari pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu akidah juga ini dinamakan dengan ilmu tauhid. Ya. Kemudian yang kelima, di antara penamaan ilmu akidah dijelaskan para ulama, ilmu akidah dinamakan juga usuluddin. Usuluddin. Dinamakan usuluddin karena pembahasan akidah adalah pembahasan dasar-dasar agama, pokok dasar agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada orang pengamalan amaliyah badaniyah syariahnya benar baik, akidahnya rusak, bisa nggak diterima di sisi Allah amalnya. Ada orang sholat, orang puasa, haji, zakat, tapi dalam keyakinan dia itu semua dia hadapkan bukan untuk Allah, bukan karena Allah, berarti akidahnya rusak. Apakah diterima amalnya? Nggak diterima karena dia menyekutukan Allah. Maka akidah dinamakan usuluddin karena dia pokok dasar fondasi agama. Terbangunnya agama itu di atas akidah. Kalau akidahnya nggak baik, kalau akidahnya rusak, maka pasti bangunannya itu tidak terbangun dengan benar.
Maka ilmu akidah dinamakan juga usuluddin, ya. Kemudian akidah juga dinamakan oleh para ulama al-fiqhul akbar, fikih besar. Ya. Ilmu fikih juga fikih itu secara umum adalah ilmu yang mempelajari seluruh bagian agama. Kemudian diklasifikasikan lagi. Fikih terbagi menjadi dua, fikul akbar dan fikih yang biasa. Fikih yang biasa amalia badaniyah, adapun fikih akbar berkaitan dengan keyakinan. Ini kitab yang menjelaskan tentang ilmu ini, kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, punya kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar, yang di dalamnya berisi tentang akidah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun penamaan-penamaan ini berbeda, tapi menunjukkan akan hakikat daripada akidah itu. Ilmu akidah ini yang menjadi pokok dasar agama, berkaitan dengan pentauhidan kepada Allah, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan sunnah, yaitu bagaimana Rasulullah SAW menapaki, menjalaninya, menerapkannya di dalam keberagamaannya, ya. Ini semua memiliki kaitan. Penamaan itu boleh berbeda dalam penamaan, tapi hakikatnya sama, dan penamaan itu menunjukkan bagi kita sekalian inti bagian daripada ilmu pembahasan tentang akidah ini, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah memiliki kedudukan yang besar di dalam agama kita, dan ini ditunjukkan dari berbagai sisi. Di antaranya bisa kita sebutkan yang pertama, ya, di antara yang menjelaskan kepada kita sekalian dan membuktikan pembahasan akidah. Ilmu tentang akidah adalah permasalahan yang sangat penting sekali. Yang pertama, syarful ilm bi syarafil ma'lum. Kaidah secara umum, mulianya satu ilmu ditentukan dengan apa yang dipelajari. Kalau kita ingin tahu ini ilmu mulia atau tidak, maka lihatlah apa yang dipelajarinya. Semakin mulia yang dipelajari, maka berarti ilmu itu semakin mulia. Dan hadirin, dalam ilmu akidah, siapa yang dipelajari? Apa yang dipelajari? Yang dipelajari tentang Allah, tentang kitabnya, rasul-rasulnya. Gak ada yang lebih mulia dari Allah SWT. Dengan ilmu akidah ini kita mengenal Allah, mengenal nama-nama sifatnya, mengenal hak-haknya. Kalau tidak ada lagi keutamaan tentang ilmu akidah kecuali ini, cukup satu keutamaan ini menunjukkan ilmu akidah ilmu yang sangat penting sekali dan memiliki kedudukan besar. Karena dia mempelajari tentang Allah. Apa artinya yang kita lakukan semua ini kalau akhirnya kita nggak mengenal Allah, nggak mengenal yang kita sujud tadi kepadanya, nggak mengenal yang kita ruku kepadanya, nggak mengenal kebesaran keagungannya, nama-nama sifatnya, haknya. Apa artinya semua ini kita lakukan dalam beragama kalau yang menjadi puncak tujuannya kita nggak tahu? Maka ini menunjukkan pentingnya akidah itu, karena dia mempelajari tentang Rabbul Alamin. Apa yang harus kita yakini? Hak Allah SWT. Ini nggak sembarangan, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan al-ilmun nafi' ma 'arrafa al-'abd bi rabbih. Kata Imam Ibnu Rajab, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperkenalkan, membuat seorang jadi tahu tentang Rabb-nya. Wadallahu alaihi hatta arafa wa wahadahu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menunjukkan seseorang hingga dia akhirnya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan benar. Wa anisabih. Ilmu yang membuat seorang jadi nyaman, tenang untuk dekat dengan Allah. Wastahya min qurbih, dan memiliki malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abadahu kanahu yarah. Ilmu yang membuat seorang hamba memiliki sifat ihsan.
Benar-benar hati itu dimakmurkan dengan pengagungan kepada Allah SWT, sehingga dia beribadah kepada Allah SWT dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Di antara keutamaan ilmu akidah, karena keutamaan ilmu ditentukan dengan keutamaan yang dipelajari, sedangkan akidah pelajarannya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari bagaimananya hak-haknya, ya, keesaannya, keagungannya, kebesarannya, maka tentunya enggak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan dari ilmu akidah ini, akidah, ya, adalah merupakan tujuan kita diciptakan, manusia dan jin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya kata para ulama, liwahiduni, beribadah kepadaku, mengesahkan aku. Ini dengan mengesahkan Allah. Karena nggak ada arti ibadah kalau di dalamnya adalah kesyirikan. Untuk inilah kita diciptakan, ya, untuk mengesahkan Allah, untuk akidah yang kita yakini. Allah SWT bahkan menjelaskan langit dan bumi diciptakan tujuannya adalah untuk akidah. Allah SWT berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun wa yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Kata Allah SWT, Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi pun demikian 7 lapis, dan Allah turunkan urusan di antara langit dan bumi ini malam siang, turunkannya kitab dan semua apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa yatanazzalul amru bainahun, itu semua Allah jadikan tujuannya agar kalian tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan agar kalian tahu Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini semua ini ternyata Allah jadikan agar kita mengenal Allah sebenar-benar pengenalan menurut apa yang menjadi kebesaran dan keagungan Allah. Apa ini kalau bukan akidah? Maka penciptaan langit dan bumi termasuk kita, tujuan di antara tujuan besarnya akidah, agar kita ini manusia yang diberi beban taklif, bangsa jin pun demikian, mentauhidkan Allah, mengenal Allah SWT, membesarkan, mengagungkannya dengan benar, dan itu adalah akidah, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, para ulama juga menjelaskan di antara pentingnya ilmu akidah, ya, ini banyak sekali, kita tidak bisa sebutkan semuanya, hanya yang kita lihat penting untuk kita jelaskan di sini. Akidah yang benar, awal wajibin yajibu alal ibad, kewajiban yang paling wajib, yang paling awal atas kita masalah akidah. Bahkan kewajiban yang paling puncak dan akhir masalah akidah yang menentukan surga dan neraka kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam", berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya enggak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Apa ini kalau bukan akidah? Keyakinan kalau hanya Allah yang berhak diibadahi, diagungkan, diesakan dalam penghambaan diri. Nabi SAW bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini kalimat la ilaha illallah yang diucapkan yang menunjukkan dia mengesahkan Allah dalam kebesaran keagungannya, keberhakan untuk diibadahi. Maka inilah akidah dari awal sampai akhir. Kewajiban yang paling wajib untuk kita terus jaga dan pelihara dalam keberagamaan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pentingnya permasalahan akidah juga kata para ulama, hiyal fitratul lati fataran nas 'alaiha.
Dia adalah fitrah. Ini sesuatu yang sudah Allah tanamkan, terpatri dalam diri manusia. Dia adalah sesuatu yang berkesesuaian dengan apa yang Allah SWT jadikan pada diri manusia. Fitrah. Allah SWT berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang datang dari Rasulullah SAW ini, yang berisi seluruh bagiannya dari akidah dan syariat. Dan Allah katakan, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ini agama adalah agama fitrah, agama yang berkesesuaian dengan apa yang Allah tanamkan terpatri dalam diri manusia. Maka mempelajari akidah adalah mempelajari bagian yang mendatangkan kenyamanan, ketenangan, kemuliaan, kesempurnaan bagi manusia, bagi kita. Karena semakin manusia berjalan di atas fitrah, sesuai dengan fitrahnya, disitulah letak kesempurnaan mereka. Disitulah letak kesempurnaan mereka. Ya, seperti pernah kita dulu sebutkan tentang sunanul fitrah, sunah-sunah fitrah. Maksudnya adalah keadaan lahiriah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang kalau diamalkan maka seorang anak manusia berada pada sebaik-baik keadaan yang Allah ciptakan mereka di atasnya. Apa itu sunanul fitrah? Ajaran-ajaran fitrah lahiriah yang diajarkan oleh Rasulullah: gunting kuku, khitan, ya, terus lain-lain ya, mencukur rambut kemaluan, ya, sunanul fitrah. Kata para ulama, apa ini maksud sunanul fitrah? Suatu keadaan untuk diamalkan yang kalau dilaksanakan maka mereka manusia berada pada sebaik-baik dan sesempurna-sempurna keadaan yang Allah ciptakan mereka di atasnya. Dan Allah ciptakan kita itu dengan lahir dan batin. Fitrah yang ada di batin itu menjadi sempurna dan baik dengan akidah. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang yang punya akidah yang benar, hidup di dunia ini tenang. Hidup di dunia ini penuh dengan kelapangan hati. Kalau nggak punya akidah yang baik dan benar, hidup itu gusar, nggak punya arah. Kena musibah sedikit, dia naik darah, dia berada pada kesempitan hati. Dapat senang dikit, dia melampaui batas. Kenapa sampai ada perbuatan buruk seperti ini? Itu karena hati, apa yang ada dalam diri, tidak diikat dengan akidah yang benar. Karena akidah ini akan menuntun, membawa, membimbing, dan melahirkan, mencetak seorang berada dalam sebaik-baik keadaan menjalani hidup. Kebahagiaan itulah akidah. Asasnya akidah, nggak ada kebahagiaan tanpa akidah. Ya, kalau ada kebahagiaan dengan tanpa akidah, orang-orang non Muslim lebih bahagia dari kita, karena mungkin mereka lebih banyak hartanya, mereka lebih enak hidupnya, mereka akan lebih bahagia dari kaum muslimin. Ya. Tapi kenyataan yang ada enggak? Kaum muslimin itu lebih bahagia dari mereka, walaupun mungkin lebih sedikit harta dan materinya. Apa yang membedakan kebahagiaan akhirnya ada pada kaum muslimin? Ini kaum muslimin, hati mereka, dalam diri mereka ada akidah. Akidah itulah yang membentuk mereka sehingga sampai kepada kebahagiaan itu. Ya. Kayak ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti misalnya kita contohkan para ulama ketika menjelaskan iman pada hari akhir. Di antara buah iman pada hari akhir, seorang itu jalanin hidup dengan tenang. Apa yang luput darinya, apa yang dia tidak dapatkan, ya, atau misalnya ketika dia dizolimi, maka dia tahu. Ketika dia iman pada hari akhir, dia tahu hakikatnya nggak ada yang kurang bagian dari dia dengan kezoliman tersebut. Karena ada hari akhir yang pastinya dia akan digantikan dan dibalas
atas apa-apa yang diambil dengan tanpa hak dari dirinya. Dia tahu kalau dia sabar, ada hari akhir yang Allah SWT akan limpahkan rahmatnya kepada dia. Dan ini akan membukakan hati seseorang. Untuk setiap permasalahan dia, akhirnya dia memiliki ketenangan jiwa, kontrol diri. Dan itu akidah inilah yang bisa membentuknya. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya yang terakhir ya. Sebetulnya ada satu lagi pembahasan cuman enggak cukup waktunya. Ini pembahasan bagaimana akidah itu jalannya untuk bisa kita tetapkan. Bagaimana harusnya kita mengambil akidah? Bagaimana cara untuk kita menetapkan sesuatu menjadi akidah dalam diri kita? Ya, ini pun harus kita ketahui. Ya, akidah itu memiliki disiplin, ilmu yang pada disiplin ilmu ini harus kita berjalan sehingga akidah itu berada pada kelurusannya. Ya, tapi itu mungkin di lain waktu insyaallah taala. Tapi terakhir di sini bagian dari yang menunjukkan pentingnya akidah, masiru ahliha al jannah. Akidah yang benar ya akan membawa seorang ke dalam surganya Allah. Surga itu tempatnya orang-orang yang memiliki akidah yang benar, yang lurus ya. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Yang berbuat syirik Allah haramkan surga baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik sebelum kerusakan itu pada amal anggota badan dia, apa dulu yang rusak? Keyakinan. Ketika dia meyakini berhala, patung, barulah kemudian dia menyembah berhala dan patung tersebut dengan anggota badannya. Tapi sebelum itu kan diawali dengan keyakinan. Ya. Maka orang yang keyakinannya rusak, sulit baginya untuk dapat keselamatan nanti di yaumul qiyamah. Tapi orang yang akidahnya lurus, dia kenal hak Allah, mentauhidkan Allah, maka itulah jalan sebab besar ya yang membawa seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang bersaksi bahwasanya enggak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan juga dia mengimani, bersaksi Muhammad hamba dan utusan Allah. Ini kan keyakinan, meyakini Muhammad sebagai Rasul. Bagaimana kita meyakini Muhammad sebagai Rasul? Seperti apakah yang harus kita yakini kerasulan Muhammad itu? Ini kan pelaksanaan akidah. Ya. Kemudian siapa yang meyakini Isa adalah hamba dan Rasulnya? Bagaimana keyakinan terhadap Nabi Isa? Apakah dia anak Allah, titisan Allah, atau dia Allah itu sendiri, bagian dari Allah, 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Ini kan akidah, keyakinan. Dan kata Nabi, siapa yang meyakini Isa dengan benar, Isa hanyalah hamba dan Rasul Allah. Isa adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada Maryam di dalam menciptakan hambanya, itu kalimat kun, jadi ya. Dan Isa adalah ruh yang Allah ciptakan padanya, bukan ruh Allah, tapi ruh yang Allah ciptakan untuk Nabi Allah Isa. Dan barang siapa yang meyakini surga itu benar, meyakini neraka itu benar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari pintu mana saja dia mau. Kalau sejumlah keyakinan ini benar ada pada dia, tentang Isa, tentang Rasulullah, tentang Allah SWT, tentang yaumul akhir, khususnya surga dan neraka, untuk bagaimananya dia yakini, maka Allah janjikan, kata Rasulullah SAW, akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja dia mau. Dalam riwayat yang lain, Allah akan memasukkan dia ke surga apapun amal yang dia bawa. Selama punya keyakinan ini, amalnya apapun yang dia bawa, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah SWT. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Akidah menentukan sekali
masuk surga atau tidaknya seseorang. Ya. Oleh sebab itulah hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, ini menunjukkan pentingnya bagi kita sekalian untuk memahami tentang akidah ini dengan baik. Ya. Untuk menjadi keyakinan kita dalam beragama ini. Ya. Jadi agama itu bukan hanya sekedar syariah yang menjadi syariat kita amalkan dari amalan lahiriah, tapi yang paling penting yang juga pokok bahkan adalah akidah. Apa yang membedakan orang beriman dengan munafik? Lahiriahnya sama, tapi yang membedakan hingga akhirnya orang beriman Allah tinggikan di dalam surga, orang munafik dikerak neraka jahanam paling bawah, akidah. Apa yang ada dalam munafik berupa hati yang rusak, ketidakimanan kepada Rasulnya, kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, ya, ketiadaan iman dalam hati orang munafik. Nah, inilah akhirnya membedakan orang beriman tinggi di surga, orang munafik dikerak neraka jahanam. Walhal padahal mungkin lahiriahnya sama, karena orang munafik lahiriahnya menampakkan diri seolah-olah seperti orang-orang beriman. Yang membedakan akidahnya. Ya, mungkin ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala yang bisa kita pelajari, ya, menambah wawasan kita berkaitan dengan bagian agama ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian di dunia dan di akhirat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau ada yang ingin tanyakan mungkin dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Yudi. Demikian sebuah pembahasan yang sangat penting dan urgensi untuk kita sebagai muslim mempelajari al-aqidah sahih, akidah yang lurus, ya, sehingga kita menyempurnakan, ya, seluruh amal-amal yang kita lakukan yang didasari oleh akidah yang lurus dan akidah yang benar. Kami persilahkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada pertanyaan untuk mengajukan, dan kami beri waktu sekitar 5 atau 10 menit yang ke depan kalau ada pertanyaan. Ada? Oh, ada itu di ibu-ibu di belakang. Mas. Silakan Bu. Mungkin dari bapak-bapak satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kami mencatat bahwa mengenai akidah apa yang harus diikat, terikat dan diikat, disebutkan tadi ada 6, antara lain mengenai yang berkaitan dengan Allah, Nabi dan Rasul dan sebagainya sampai ke takdir baik dan buruk. Kemudian kami mencatat juga bahwa nama-nama di dalam ilmu akidah itu antara lain as-sunnah, itu jalan yang lurus, apa yang dahulu dilaksanakan sebelum ada penyimpangan-penyimpangan yang kami garis bawahi, penyimpangan-penyimpangan. Sumber dari as-sunnah itu yang murni pada waktu itu dari Rasulullah kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut dan tabi'ut tabi'in, kemudian ulama. Nah, pertanyaannya tadi karena disebutkan sebelum ada penyimpangan-penyimpangan, jadi artinya sekarang ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana untuk memelihara akidah kita itu murni dan lurus, atau bagaimana cara apa sebetulnya penyimpangan-penyimpangan itu yang ada, dan kemudian bagaimana caranya kita meluruskan, menjaga akidah kita itu murni, atau bagaimana cara membentengi dari penyimpangan-penyimpangan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya Pak. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya, baik sekali. Pertama, berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, ini sudah terjadi, ya. Bahkan sebagiannya
semenjak para sahabat masih hidup. Ya, semenjak para sahabat masih hidup. Di antaranya penyimpangan Musailimah atau Musailamah Al-Kadzab yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Padahal akidah menetapkan Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kemudian dia menampakkan dirinya, ya, bahwasanya dialah nabi setelah Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, ini yang rusak apa? Akidah. Padahal akidah yang benar terhadap Nabi dan Rasul adalah keimanan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad alaihissalam. Di penyimpangan sudah ada. Ya, itu kalau nggak salah pada zaman Abu Bakar, ya, sudah berani menampakkan diri. Kemudian juga di zaman sahabat juga di antara penyimpangan yang juga terjadi contohnya, ya ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang yang datang kepada Abdullah bin Umar, ya, menceritakan bahwasanya di sana ada orang-orang yang nggak percaya adanya takdir. Nggak percaya adanya takdir. Jadi nggak ada takdir itu. Semua ini baru terjadi. Ya, maksudnya tidak ada ketetapan sebelumnya. Nggak ada takdir Allah SWT. Dan itu sudah ada pada zaman Abdullah bin Umar. Sahabat masih hidup. Maka Abdullah bin Umar pun mengingkarinya dan mengatakan, kalau ketemu sama dia, katakan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Ini bukan agama yang benar maksudnya. Abdullah bin Umar sahabat Nabi SAW yang tahu bagaimana iman pada takdir. Udah ada lagi pada zaman Abdullah bin Umar. Ya, dan kesini terus banyak lagi datang warna-warna yang lain. Karena yang namanya kesesatan itu tidak tidak bertepi. Tidak bertepi. Ya. Tidak bertepi, banyak sekali. Datang dari arah sini, dari arah sana. Ya, tapi kebenaran itu sesuatu yang baku, lurus. Nah, ini diantara contohnya, bentuk-bentuk penyimpangan di dalam akidah tersebut. Bagaimana diri kita menjaga diri dari penyimpangan dalam akidah? Maka tentunya yang pertama, untuk menjaga diri kita menyimpang dalam akidah keyakinan kita adalah doa kita meminta kepada Allah SWT. Minta Allah agar memberikan hidayah kepada kita, menetapkan hidayahnya bagi kita. Minta hidayah bagi Allah. Ini yang kita minta dalam solat-solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Masuk dalam bagian jalan ini adalah apa yang harus diyakini. Seperti keyakinan orang-orang yang Allah berikan nikmat dari para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, solihin. Bagaimana keyakinan dan akidah mereka? Itu yang kita minta dalam pembacaan kita surat Al-Fatihah. Andai saja seorang ketika sholatnya memahami apa yang ada dalam sholatnya dari doa, sehingga dia panjatkan dengan penuh kekhusyuan dan hadir hati, maka ini sebesar-besar faktor yang memelihara dan menjaga seorang berada di jalan yang lurus. Ya, doa kepada Allah. Ya, karena nggak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, upaya kita untuk menjaga akidah ini adalah dengan kita mempelajari lagi akidah ini dari sumbernya yang benar, dari Al-Quran, dari hadis Nabi yang mulia SAW yang sahih. Ya, ini yang belum kita jelaskan bagaimana cara kita mengambil akidah. Itu diantara sebab kita tahu apa yang harus kita ikat, apa yang nggak boleh kita ikat, apa yang harus kita yakini, apa yang nggak boleh kita yakini. Contoh hadirin yang dimuliakan Allah Taala, berkaitan dengan perkara gaib. Kan akidah juga bicara tentang perkara gaib. Ruh manusia setelah wafat kemana? Khususnya yang mati, kalau kata kita, orang kita bilang mati penasaran. Masyarakat kita kan masih banyak akidahnya, oh orang yang mati penasaran nyamperin orang yang membunuhnya. Orang yang mati penasaran masih nyariin tubuhnya, gentayangan. Apakah ini benar untuk jadi keyakinan akidah kita berkaitan dengan
kematian atau ruh seorang yang mati penasaran? Ya. Maka kita buktikan, ada nggak keterangan dari Allah dan Rasulnya, yang Allah itu maha mengetahui perkara gaib, Allah yang tahu perkara gaib, ya. Adakah Allah menjelaskan kepada kita sekalian adanya ruh yang penasaran gentayangan itu? Kalau nggak ada, maka nggak boleh menjadi suatu ikatan untuk kita yakini dalam hati. Titik, dah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi mempelajari kembali akidah ini, khususnya dengan melihat kepada sumber yang benar untuk kita jadikan sebagai akidah. Ya, karena akidah itu penetapan sumbernya itu baku, nggak boleh dari yang lainnya, dari perkataan manusia, opini yang beredar, itu nggak boleh, itu bisa merusak akidah malahan. Akidah itu sumbernya satu, Alkitab, Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Sudah, nggak ada lagi. Ya, untuk boleh kita jadikan rujukan sebagai keyakinan kita untuk kita yakini. Ya, maka mempelajari akidah, mendalami lagi akidah. Ya, terutama mengembalikan dan merujuknya kepada sumber yang benar, ini diantara sebab baik kita memperbaiki akidah kita, ya, keyakinan itu benar, ya. Kemudian yang ketiga, ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, untuk kita menjaga diri dari akidah yang benar, yaitu dengan kita menjaga apa-apa yang merusak akidah, apa-apa yang merusak akidah, ya, dari perkara-perkara yang diyakini sebagai sumber untuk menetapkan akidah. Ini pun harus kita tahu. Ada sebagian orang, ya, menjadikan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dijadikan sumber akidah sebagai akidah. Nah, kita harus tahu juga itu hal-hal yang merusak atau yang keliru dan salah untuk dijadikan sumber sebagai akidah. Contohnya apa? Mimpi. Ada sebagian orang mendasari akidahnya atas dasar mimpi. Akidah nggak boleh didasari atas dasar mimpi. Ya. Dan juga yang lainnya ada beberapa, ya. Nah, ini paling tidak ini, ya, selain juga kita sebagai penguatnya, berteman bersama orang-orang yang akidahnya baik, ya, berada di lingkungan yang akidahnya baik, ini pun akan menjaga dan melindungi kita untuk memiliki akidah yang baik juga. Tapi kalau akidah masyarakatnya buruk, lingkungannya kita bermasyarakat dengan akidah yang buruk, nanti kita kebawa juga. Kayak apa yang kita yakini ini umumnya, ya, roh-roh gentayangan ini kan berasal dari apa yang beredar di masyarakat, yang kita sudah dikasih keyakinan ini dari kecil, ya, meyakini kalau begini nanti begitu, ya, jangan begini nanti begitu, ya, termasuk keyakinan akidah ini berkaitan dengan menganggap sial sesuatu, itu akidah. Karena di dalam akidah Islam yang memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Kalau kita mengatakan ini dan itu membawa kesialan atau keberuntungan, nggak ada keterangannya, maka ini berarti akidah yang rusak. Dan masih banyak di masyarakat kita, ya, misalnya seorang yang rumahnya dihinggapi burung gagak, maka diyakini besok ada yang mati di anggota rumah tersebut. Ya, orang yang meninggal dunia, banyak sekali sebetulnya meyakini bahwasanya orang-orang yang compang-camping datang ke rumah bawa karung, itu nggak boleh dihardik atau yang lainnya. Benar, tapi ada di sisi keyakinan, karena bisa jadi itu malaikat. Dari mana dia bisa menyimpulkan kalau yang seperti itu malaikat? Ini kan akidah, ini akidah, urusan sama akidah, ya. Belum lagi keyakinan tentang para nabi dan rasul. Nanti ada orang lagi ngaku-ngaku sebagai nabi, minta diikuti. Kalau seorang tinggal di suatu masyarakat seperti itu bisa ke bawah-bawah dia. Ya, ada lagi banyak sekali. Jadi jaga diri untuk berada di lingkungan yang baik,
ini juga diantara perkara yang dapat melindungi kita untuk memiliki akidah yang benar. Tapi yang paling terpenting adalah doa kita kepada Allah SWT dan terus mempelajari, menuntut ilmu ya agama ini dengan baik dan benar sehingga akidah kita terpelihara. Wallahu taala alam bisawab. Baik, mungkin karena waktu kami mengucapkan terima kasih pada Ustadz Yudi Kurnia LC yang telah pagi ini telah mulai mukaddimah tentang pembahasan al-aqidah. Semoga Allah SWT terus memberikan sehat walafiat pada kita semua sehingga kajian akidah ini insya Allah akan diperdalam, dilanjutkan dengan tema maksudnya tentang akidah yang lanjutan sehingga kita bisa memahaminya dengan secara sempurna ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kaji kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.